Halo guys, selamat datang di channel Akpres. Aku Haikal selaku tutor MBL yang akan mendampingi kalian di ruang belajar. Di video kali ini kita akan belajar bab prinsip induksi matematika. Oke, di sini untuk bab 5 MBL dengan judul babnya prinsip induksi matematik. Langsung aja kita ke materinya. Yang pertama ada pemikiran deduktif dan induktif. Nah, di sini untuk pemikiran deduktif adalah sebuah proses mendapatkan kesimpulan dengan menerapkan prinsip yang bersifat umum pada kasus-kasus yang khusus. Jadi, ada prinsip yang bersifat umum atau sebuah formula atau rumus itu kita terapkan pada kasus-kasus yang khusus. Sedangkan untuk pemikiran induktif itu kebalikannya. Untuk mendapatkan kesimpulan umumnya, kita ambil berdasarkan kasus-kasus yang khusus. Jadi kita cari kesimpulan atau formula umumnya itu berdasarkan kasus-kasus khusus yang kita temukan, berdasarkan pola atau pattern-nya. Nah, di sini ada contoh yang paling umum adalah Gauss problem atau permasalahan Gauss. Di sini Gauss diminta untuk menghitung penjumlahan dari 1 sampai 100. Nah, untuk menghitung penjumlahan ini, Gauss punya caranya sendiri. Nih, di sini ada solusi yang pertama, yaitu dengan cara dia memecah dua bagian. Yang pertama ada penjumlahan 1 sampai 100 dan yang kedua ada penjumlahan dari 100 sampai 51. Nah, di sini ternyata ada polanya nih, ada pola yang terlihat di sini. Kalau dilihat di sini ada polanya nih. Kalau angka yang paling ujung ditambahkan dengan yang paling ujung di belakangnya itu bakalan menghasilkan angka 101. Begitupun untuk selanjutnya, angka selanjutnya yang kedua dengan yang dua dari belakang, kalau dijumlahkan itu juga sama, angkanya akan menghasilkan 101. Nah, berdasarkan pola ini, dia ngelihat kalau dijumlahkan kayak gini, ada berapa nih 101-nya? Di sini kan penjumlahannya dari 1 sampai 50. Berarti kalau dijumlahkan ini ada 50, ada 50, 101. Nah, jadi didapatkan untuk penjumlahannya itu adalah perkalian dari 101 dikali 50, yaitu 5050. Nah, dengan cara yang sama di solusi 2 itu bisa dilihat di sini bedanya dimodelkan. Penjumlahan 1 sampai 100 ini dimodelkan sebagai S. Sedangkan untuk penjumlahan 100 sampai 1 atau dibalik itu adalah S juga. Nah, kemudian dijumlahkan nih. Modelnya didapat S ditambah S, 2S, dan untuk penjumlahannya itu didapat penjumlahan 101 sebanyak 100 kali. Nah, karena yang kita cari adalah S, maka 2S di sini kita bagi dengan 2. Kita bagi dengan 2, yang di sebelahnya juga kita bagi dengan 2. Jadi kalau dibagi 2, di sini dapat 50. Nah, di sini kan sama untuk solusi 1 dan 2 sama, yaitu perkalian 100 sebanyak 50 kali. Nah, itu contoh untuk pemikiran induktif. Nah, kemudian dari permasalahan Gauss tadi itu didapatkan formula umum atau rumus umumnya. Nah, kalau dilihat di sini untuk formula umumnya adalah penjumlahan 1, 2, 3 sampai N sama dengan setengah dikali N plus 1 dengan semua N adalah anggota bilangan asli. Nah, jadi berdasarkan kasus-kasus tadi itu didapatkan formula atau rumus umumnya.
formula atau rumus umumnya. Nah, kemudian yang kedua ada prinsip induksi matematik. Jadi, prinsip induksi matematik di sini merupakan suatu teknik untuk teknik untuk menentukan suatu pernyataan matematika. Matematika itu bernilai benar atau berlaku. Balik lagi tadi, prinsip induksi matematik itu merupakan suatu teknik untuk membuktikan suatu pernyataan matematika benar atau berlaku untuk setiap untuk setiap untuk setiap X anggota bilangan asli. Nah, di sini karena namanya prinsip, berarti ada aturan-aturannya. Nah, aturannya yang versi pertama, misalkan Pn adalah pernyataan dengan N adalah anggota bilangan asli. Anggota bilangan asli. Nah, aturannya jika P1 benar, maka selanjutnya PK plus 1 benar untuk semua K anggota bilangan asli. Kalau dua premis ini benar, P1 benar, jika PK maka PK plus 1 benar juga, maka didapatkan kesimpulan bahwa PN benar untuk semua N anggota bilangan asli. Nah, untuk langkah-langkah pembuktiannya, yang pertama kita tuliskan dulu PN-nya. PN untuk N anggota bilangan asli. Terus langkah kedua ada basis induksi, di mana kita buktikan dulu P1-nya benar. Kemudian langkah ketiga ada hipotesis induksi. Kita tuliskan, kita asumsikan bahwa andaikan PK benar untuk K anggota bilangan asli. Kemudian baru masuk ke langkah induksinya. Kita buktikan PK plus 1-nya benar. Kalau P1-nya benar dan PK plus 1-nya benar, maka kesimpulannya kita dapatkan PN benar untuk semua N anggota bilangan asli. Nah, lanjut kita ke contoh soalnya nih. Nah, di sini ada suatu model matematika di mana misalkan Tn adalah banyaknya titik pada segitiga ke N, di mana N dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pertama ditanya nyatakan Tn sebagai penjumlahan dari bilangan asli untuk N 1, 2, 3, 4. Nah, untuk ini kita lihat nih polanya, kita mulai dari karena di sini T, maka kita nyatakan T1. Ini untuk jawaban yang pertama ya. T1 itu sama dengan, nah di sini kan ada untuk T1 itu ada satu titik. Satu. Untuk T2 ada 2 titik. Oh, 3 titik. Dan T3 itu ada sebanyak 6 titik. Kemudian untuk T4 ada 10 titik. Dan untuk T5-nya itu ada 15 titik. Nah, karena kita diminta untuk menyatakan Tn sebagai penjumlahan dari bilangan asli, maka kita lihat nih, untuk T1-nya itu kan 1. Nah, untuk T2 kalau dilihat nih, 3 itu kan bisa diubah jadi suatu bentuk penjumlahan, di mana bisa diubah sebagai 1 plus 2. Nah, terus dengan pola yang sama nih, kita lihat juga T3-nya. T3-nya juga bisa diubah jadi 1 plus 2 plus 3. Sama juga berdasarkan polanya kita lihat bahwa T4 itu sama kayak
1 plus 2 plus 3 plus 4. Yang 5 juga sama, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Nah, ini untuk jawaban yang pertama. Kalau kita diminta untuk, menyatakan dalam penjumlahan bilangan asli, maka kita bisa lihat nih, ada pola nih yang terbentuk, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Nah, kalau dilihat, ini sebenarnya mirip kayak, eee, kasus permasalahan Gauss tadi, Gauss problem. Kan sama tuh, kita diminta untuk menjumlahkan nih, kalau N-nya 1 berarti Gauss problem itu 1, kalau N-nya 2 berarti 1 plus 2, kalau 3, 1 plus 2 plus 3, gitu. Nah, dengan kita tahu bahwa ada pola yang sama nih terhadap, contoh soal ini dengan permasalahan Gauss, maka kita bisa, mengerjakan soal yang nomor 2 nih. Tuliskan bentuk umum untuk Tn. Bentuk umum untuk Tn, untuk N anggota N. Karena kita tahu bahwa soal nomor 2 ini polanya sama dengan Gauss problem, berarti untuk kesimpulan umumnya itu juga harusnya sama kayak Gauss problem, di mana kalau kita ngikutin formula umumnya 1 plus 2 plus 3 sampai N itu sama kayak setengah N dikali N plus 1. Nah, sama nih kayak gini. Untuk semua N anggota bilangan asli. Untuk semua N anggota bilangan asli. Oke. Nah, lanjut yang ketiga, baru di sini kita tentukan, eee, prinsip induksi matematik untuk membuktikan Tn itu sama dengan setengah N, N dikali N plus 1. Nah, kita diminta membuktikan dengan menggunakan prinsip induksi matematik. Nah, kalau mengikuti langkah-langkahnya tadi, kita buktikan nih. Jadi polanya sama kayak Gauss problem tadi, kita tuliskan, buktikan 1 plus 2 plus 3 sampai plus N itu sama dengan setengah dikali N dikali N plus 1 untuk semua X anggota bilangan asli. Nah, langkah pertama sesuai namanya yaitu basis induksi. Basis itu artinya yang paling dasar ya. Jadi dimulai dari basis induksi. Basis induksi itu kita tentukan nilai dari, karena di sini pakai T, berarti kita tentukan nilai dari T1-nya, benar atau enggak. T1 kita tulis, T1 itu sama kayak kita substitusiin 1 untuk menggantikan N-nya. Karena di sini adalah penjumlahan kan, penjumlahan 1 plus 2 plus 3 sampai plus N. Kalau N-nya 1 berarti, penjumlahannya itu dimulai dari 1, 1 doang. Jadi N-nya kalau 1 pasti 1, kalau N-nya 2 kan 1 plus 2. Nah, karena T1-nya 1 berarti di sini 1 sama dengan setengah dikali 1 dikali 1 plus 1. Nah, di sini 1 berarti sama dengan, di sini artinya setengah dikali 1 setengah. Di sini 1 plus 1 2. 2 dicoret-coret 1 sama dengan 1. Berarti nilai untuk T1-nya itu benar. 1 benar. Nah, lanjut ke langkah yang kedua, itu kita masuk ke hipotesis induksi. Sesuai namanya hipotesis. Berarti kita melakukan asumsi.
Di sini kita tuliskan andaikan. Andaikan TK benar. Nah, TK berarti ini kita ganti nilai N tadi dengan K. Nah, 1 plus 2 plus 3 sampai N yang kita ganti dengan K sama dengan setengah dikali K dikali K plus 1. Nah, kita asumsikan bahwa nilai dari ini benar. Kemudian kita masuk ke langkah induksinya. Langkah induksi. Ini TK. Nah, langkah induksinya kita menentukan nilai dari TK plus 1. Nah, sama kayak tadi kita substitusiin nilai K plus 1 ke N. Jadi, TK plus 1 itu sama kayak 1 plus 2 plus 3 sampai K tambah K plus 1. Nah, ini kan kalau kita ganti K di sini dengan K plus 1, di belakang K plus 1 kan min satunya. Di sini kan 3. 2 itu merupakan min 1 dari 3. 1 itu merupakan min 1 dari 2. Sama kayak ini kalau di akhirnya K plus 1, berarti untuk angka penjumlahan sebelumnya itu adalah K. Karena kan K plus 1 min 1 itu kan K. Tuh. K plus 1, 1 plus 2 plus K plus 1. Nah, kemudian untuk K yang di sini, ini juga kita ganti. Jadi setengah K plus 1 dan juga di sini jadi K plus 1 plus 1. Nah, gini. Kemudian kita lihat nih, karena kita punya asumsi tadi, andaikan TK benar. TK-nya kan 1 plus 2 plus 3 plus K sama dengan setengah K plus 1. Nah, untuk ini kan asumsi kita. Asumsinya ini, kalau kita lihat di langkah induksi, ada formula yang sama nih, di bagian ini. Bagian yang ini. Nah, ntar 1 plus 2 plus 3 ini kan punya pola yang sama nih. 1 plus 2 plus 3 plus K itu sama kayak ini. Nah, karena sama, berarti nilai ini bisa digantiin sama nilai setengah K plus 1. Nah, di sini. Nah, karena nilai yang bisa digantiin, berarti kita substitusiin nilai dari setengah K plus 1. Nah, setengah K plus 1. Ditambah K plus 1. Sama dengan setengah K plus 1 kali K plus 2. Nah, kita lihat nih. Di sini artinya untuk nilai ini kita ubah nilai yang di ruas kiri ini sama kayak nilai di ruas kanan di sini. Nah, untuk mengubahnya itu kita harus cari cara supaya nilainya itu sama gitu. Nilai di ruas kiri itu harus sama kayak ruas kanan. Jadi watokan kita itu yang di ruas kanan ini. Nah, kalau dilihat itu
bisa diubah kayak gini, setengah K dikali K plus 1 itu bisa kita kaliin dengan 1. 2 dikali setengah, karena di sini kan ada setengah nih, ada setengah. Nah, kita itu harus ngebuat pola yang sama, karena di ruas kanan juga ada setengah, kita buat juga di ruas kiri ini ada setengahnya. Agar setengahnya bisa jadi perkalian yang keluar, maka kita buat di penjumlahan yang ini, itu juga harus ada setengahnya. Kalau kita kaliin 2/2, 2/2 itu kan 1. Nah, berarti itu nggak mengubah apa-apa. Kalau di sini dikaliin 1, itu kan nggak ngubah apa-apa. Jadi bisa dibuat dalam bentuk perkalian 2 dikali setengah, dikali K plus 1. Nah, dari sini, ini bisa diubah lagi, jadi kita keluarkan setengahnya, terus kita kali K, K plus 1 dikali dengan plus 2 dikali K plus 1. Nah, kemudian dari sini kita bisa langsung tentukan nilainya nih. Untuk setengah K, K dikali K itu K kuadrat ditambah K ditambah 2K plus 1. Nah, kalau dilihat di sini, ini bisa kita ubah lagi, mungkin kita lanjutkan di sini aja. Setengah dikali K kuadrat ditambah 3K tambah 1. Nah, itu kalau kita lihat di sini, ini bisa difaktorin. Kalau kita faktorkan, ini bakalan jadi bentuk yang sama kayak yang di sini, kayak ruas kanannya. Kuadrat dikali 2K, K plus 3, kali 2. Nah, di sini berarti 2 ya. Di sini 2. 2, di sini juga 2. Nah, ini kalau difaktorkan, nanti coba difaktorkan, itu sama kayak gini. K plus 1 sama dengan K plus 1 dikali K plus 2. K plus 2. Nah, ini kan hasil yang kita dapat setelah kita ubah ruas kirinya. Jadi, kalau dilihat, ruas kirinya ini bisa diubah untuk jadi sama kayak ruas kanannya. Nah, jadi tadi kan kita ubah dari sini nih. Dari sini kita ubah ke sini, diubah lagi ke sini, diubah ke sini, terus dapat di sini kita faktorkan, difaktorkan dapat hasil yang sama kayak di ruas kanannya. Karena terbukti nih ruas kirinya sama kayak ruas kanan, maka kita ambil kesimpulan. Nah, ini dituliskan di bawahnya, misalnya kesimpulannya, berarti TN benar untuk semua X anggota bilangan asli. Nah, inilah kesimpulan umumnya berdasarkan prinsip induksi matematika. Nah, kita dapatkan kesimpulannya. Nah, lanjut ke bentuk versi keduanya dari prinsip induksi matematika. Misalkan nih, PN adalah pernyataan dengan N. N lebih dari sama dengan N0 dan N anggota dari bilangan asli. Nah, di sini sama kayak versi yang satu tadi, bedanya cuman di bagian P1-nya atau bagian basis induksinya, di bagian ini. Di bagian ini. Nah, kalau di bagian yang versi 2, karena mulainya bukan dari 1, tapi dari N0. N0 ini artinya
lebih dari satu gitu, tapi tetap bilangan asli. Bisa 2, bisa 3, bisa mulai dari 4. Nah, kalau di versi 2 itu mulai dari basis induksinya di Pn0. Untuk langkah-langkah selanjutnya sama, cuman dibedakan di sana. Langkah pertama kita tuliskan Pn. Untuk N-nya dimulai dari N0, N lebih dari sama dengan 0. Untuk basis induksinya kita buktikan untuk Pn0. Pn0. Kalau tadi kan itu dimulainya dari P1. Yang versi pertama kan dimulai dari P1. Kalau di versi yang kedua itu mulainya dari Pn0. Nah, langkah selanjutnya sama, itu kita tentukan PK benar dan juga PK plus satunya benar. Terus kita tuliskan kesimpulannya. Nah, di sini ada contohnya. Kita rumuskan suatu pernyataan matematika di mana pernyataannya suatu pertemuan dihadiri oleh N mahasiswa dengan N lebih dari sama dengan 2. Pada pertemuan tersebut, setiap mahasiswa harus bersalaman satu kali dengan mahasiswa lainnya. Pertanyaan pertama, kita rumuskan banyaknya salaman yang terjadi pada pertemuan tersebut sebagai persamaan dalam N. Nah, kalau dilihat di sini, itu bisa dicari nanti untuk formula atau rumusnya, itu nanti didapat gini. Untuk yang A itu didapat kayak yang tadi 1 plus 2 plus 3 sampai plus N min 1 itu sama kayak setengah dikali N dikali N min 1. Nah, ini untuk rumus umumnya. Nanti bisa dicari sendiri untuk rumus umumnya. Kemudian rumus umumnya ini kita buktikan menggunakan prinsip induksi matematik. Berlaku untuk setiap bilangan asli N lebih dari sama dengan 2. Kenapa 2? Di sini kan salaman. Untuk salaman itu kan butuh minimal 2 orang. Nggak mungkin 1 orang. Kalau cuma 1 orang, nggak mungkin ada salaman yang terjadi. Jadi minimal untuk terjadi setidaknya 1 salaman itu pasti butuh 2 orang. Di sini kan untuk terjadi 1 itu butuh minimal 2 orang di sini. Nah, karena hal itu makanya di sini penjumlahan akhirnya adalah N-1. N-1 kan berarti mulainya dari 2. X lebih dari sama dengan 2. Nah, jadi kalau 2 min 1 kan itu juga 1. Jadi dimulainya dari 2. Nah, lanjut kita tentukan eh, menggunakan prinsip induksi matematik apakah pernyataan ini benar. Oke, di sini kita pakai P, kita buktikan Pn untuk 1 plus 2 plus 3 plus sampai plus N min 1 itu sama dengan setengah dikali N min 1. Untuk setiap X lebih dari 2, semua X anggota bilangan asli. Ini juga ya, semua X anggota bilangan asli. Nah, lanjut kita ke langkah selanjutnya, ada langkah yang paling dasar yaitu basis induksi. Basis induksi. Nah, kalau di versi 1, basis induksi itu kan dimulai dari P1. Kalau di sini kita mulai dari Pn0. Kita tentukan apakah Pn0 itu nilainya benar. Di sini N0-nya adalah 2. 2. N0-nya sama dengan 2. Nah, jadi kita masukkan ke persamaannya. Kalau N0-nya 2, berarti di sini kan kita mulai dari 2
2 min 1. 2 min 1 itu kan 1 dikali setengah, N-nya kita masukkan 2 dikali 2 min 1. Nah, gini. Kan tadi N min 1. N min 1 itu berarti 1. 2 min 1. Nah, yang di sebelahnya juga kita substitusiin N-nya dengan 2. Setengah dikali 2 dikali 2 min 1. Setengah dibagi ini 1. 2 min 1 juga 1. 1 kali 1, 1. Jadi terbukti bahwa PN0-nya benar. PN0-nya benar. Nah, lanjut ke langkah selanjutnya, kita lakukan hipotesis induksi. Hipotesis induksi. Nah, hipotesis induksi di sini kita asumsikan lagi, andaikan PK benar. PK benar. Nah, untuk nilai PK-nya itu berarti kita substitusiin N-nya kita ganti dengan PK. Berarti ini hasilnya K min 1. Sesuai sama ini tadi K min 1. Terus di sini setengah K dikali K min 1. Nah, ini asumsi kita. PK-nya benar. Nah, dari asumsi ini kita lanjut ke langkah induksi. Lanjut ke langkah induksi. Ke induksi. Nah, untuk langkah induksinya kita tentukan nilai dari PK plus 1-nya apakah benar. PK plus 1 itu kita ganti nilai dari K-nya dengan K plus 1. Jadi di sini kita tuliskan K, K plus 1. K plus 1 min K plus 1 min 1 sama dengan setengah dikali K plus 1 K plus 1 min 1. Nah, sini kita ubah bentuk-bentuknya berarti ini sama aja kayak 1 plus 2 plus 3 sampai K itu sama aja kayak setengah K plus 1 dikali dengan di sini habis ya 1 min 1 beri K. Nah, ini dapat nih. Setelah dapat kayak gini, ini bisa kita lihat juga nih. Di sini kan K. K berarti di penjumlahan sebelumnya di sini nih ada K min 1. Nah, sama kayak ini kan dari 1 itu merupakan min 1 dari 2. 2 merupakan min 1 dari 3. Kalau di akhirnya ada K, berarti sebelumnya ada penjumlahan K min 1. Nah, kalau kita lihat berdasarkan hipotesis induksi tadi, kita lihat nih ada yang sama berarti kan. Di sini berarti, nah yang di sini itu sama kayak hipotesis induksi. Nah, sama. Berarti itu nilainya, nilai yang ini bisa kita substitusikan untuk menggantikan nilai yang di bawah. Jadi kita ubah nih, nilai yang di bawah kita ubah jadi kayak bentuk yang di atas yaitu setengah K, K min 1 ditambah K. Itu sama aja kayak setengah dikali K plus 1 dikali K. Nah, lanjut dari sini kita ubah bentuk yang di sini ini
biar sama kayak yang di ruas kanan. Bentuk kiri harus sama kayak kanannya. Nah, jadi kita ubah yang di sini ke kuadran berarti plus K. Setengah K min 1 itu bisa kita ubah dalam bentuk karena di sini kita lihat ada pola yang sama, yaitu ada setengah. Di sini kan ada setengah, di ruas kanan juga ada setengah. Jadi kita ubah kayak tadi tuh. Kita ubah dengan mengalihkan dengan 1 atau 2/2. Jadi di sini kita ubah K min 1 ditambah dengan kita kali dengan 1, tapi dalam bentuk 2 dikali setengah. 2 dikali setengah K. Nah, itu sama aja kayak gini. Setengah K plus 1 kali K. Nah, kemudian di sini kita ubah lagi yang ruas kiri ini, kita ubah lagi, kita keluarkan setengahnya. Setengahnya keluar, jadi K min 1 ditambah dengan 2 kali K. Nah, dari sini kita ubah lagi jadi bentuk setengah dikali K kuadrat di min K plus 2K. Nah, ini kemudian kita ubah, kita modifikasi, pokoknya sampai dapat sama kayak ruas kanan tadi. Setengah berarti kalau kita ubah jadi K kuadrat min ini jadi plus K. Nah, kita ubah lagi, modifikasi sampai dapat sama kayak ruas kanannya, sama kayak ini. Sama kayak yang sini, K plus 1 kali K. Nah, pokoknya kita ubah sampai dapat bentuk yang sama kayak gini. Nah, di sini kita dapat setengah, ini kan ada yang sama nih, ada K, di sini juga ada K. Berarti ini bisa dikeluarkan K-nya. Kita keluarkan K-nya, ini biar dapat K kuadrat, berarti K-nya harus dikali K. Di sini biar dapat K, itu dikali 1. Nah, kelihatan nih. Sini kalau kita ubah, ini kan sama aja tuh. Kalau perkalian kan bisa diubah-ubah posisinya. Ini sama kayak K plus 1 dikali K. Nah, dapatkan di sini ruas kiri tadi yang kita ubah dari sini tadi, kita modifikasi sampai dapat yang di sini, yang di akhir setengah K plus 1 dikali K. Nah, itu sama yang ruas kiri sama dengan yang di ruas kanan. Karena terbukti nih ruas kirinya sama dengan ruas kanan, maka kita tuliskan kesimpulan akhirnya. Kita tuliskan kesimpulannya. Kesimpulan P N benar untuk X lebih dari 2 karena N0-nya 2 untuk semua X anggota bilangan asli. Nah, inilah kesimpulannya. Berdasarkan langkah prinsip induksi matematika tadi. Jadi kuncinya di prinsip induksi matematika itu kita mulai dari yang paling dasar, yaitu basis induksi. Kita buktikan dulu
P1. Kalau dimulai dari 1, berarti N0-nya itu 1. Tapi kalau dimulai dari selain 1, berarti N0-nya bisa mulai dari 2, 3, atau 4 gitu. Nah, setelah kita buktikan bahwa P1 atau N0-nya benar, baru kita lanjut ke hipotesis induksi, di mana kita melakukan asumsi bahwa PK-nya di sini bernilai benar. PK-nya benar. Nah, setelah kita melakukan asumsi, kita masuk ke langkah induksi, di mana kita buktikan bahwa PK plus 1-nya benar dengan menggunakan asumsi kita tadi bahwa PK plus 1-nya benar. Jadi kita modifikasi gimana bentuk PK plus 1 itu nilai di ruas kiri dan kanannya itu harus bernilai benar. Ruas kiri dan ruas kanan itu harus bernilai sama dengan menggunakan hipotesis induksinya. Sehingga didapat PK plus 1-nya benar. Nah, kalau terpenuhi PN0-nya benar atau P1-nya benar, dan juga PK plus 1-nya juga terpenuhi benar, maka kita tuliskan kesimpulannya bahwa PN benar untuk semua N anggota dari bilangan asli. Kalau dimulai dari N0, maka X-nya dimulai dari lebih dari sama dengan N0. Nah, gitu untuk prinsip induksi matematik. Nah, untuk tipe-tipe soalnya itu sebenarnya banyak. Ada yang bentuk kelipatan ataupun bentuk kayak bentuk-bentuk faktorial lain yang kayak 1 dikali 1 dikali 2 faktorial sampai N kali N faktorial sama dengan ini. Buat latihan mungkin itu bentuk soal yang lain. Ini salah satu contoh soal yang keluar di UTS MBL tahun kemarin ya. Di bentuknya bentuk faktorial gini. 1 dikali 1 faktorial kali 2 faktorial sampai N dikali N faktorial itu sama dengan N plus 1 faktorial min 1. Nah, ini mungkin buat latihan ya. Latihan dengan cara yang sama itu pasti bisa dibuktiin bahwa pernyataan ini nih benar. Nah, mungkin cukup sekian untuk materi MBL Prinsip Induksi Matematika. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian. Semangat belajar and see you in the next video.